Saya Sukensen. Sebelum kita membahas tentang menjaga kesehatan dan pola gizi seimbang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas karunia-Mu kepada kami setiap hari. Melalui sinar mentari pagi yang hangat, kami merasakan wujud kasih-Mu yang tiada tara, yang selalu menemani kami dalam proses belajar dari awal hingga akhir pelajaran. Semoga ilmu yang kami peroleh nantinya akan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas berkah dan anugerah kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik. Tuhan yang Maha Pengasih, saat ini sedang terjadi penyebaran virus corona di dunia. Kami mendoakan para korban yang meninggal akibat infeksi virus corona mendapat tempat yang layak di sisi-Mu. Berikanlah ketabahan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan untuk korban yang saat ini terinfeksi virus corona, agar dapat dikuatkan dan segera mendapatkan pengobatan yang tepat demi kesembuhan mereka. Tuhan yang Maha Penyayang, kami juga berdoa untuk semua warga dunia agar dapat terhindar dari penyebaran wabah virus corona demi terciptanya dunia yang damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan yang Maha Pengasih. Doa selesai. Berbicara tentang gizi seimbang, mari kita simak video berikut ini. Menjaga kesehatan dan pola gizi seimbang. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Apa yang dimaksud dengan gizi seimbang? Secara umum, pengertian gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Mengapa manusia butuh makanan bergizi? Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak. Memakan makanan yang bergizi akan membantu pertumbuhan manusia, baik otak maupun badan. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk memenuhi gizi manusia? Pemenuhan kebutuhan gizi juga harus memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal guna mencegah masalah gizi. Mari kita lihat piramida makanan berikut. Untuk mendapatkan pola gizi seimbang, kita harus minum air, memakan makanan yang bergizi seperti makanan berkarbohidrat, sayur dan buah-buahan, makanan berkalsium dan berfosfor, protein, dan beromega. Selain itu, kita juga harus tidur yang cukup dan berolahraga. Untuk memenuhi gizi manusia itu kan harus seimbang. Nah, terutama untuk memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan. Nah, keanekaragaman pangan itu bagaimana ya, Oh, begini, Miss. Keanekaragaman makan itu, jadi setiap yang kita makan setiap hari itu harus bermacam-macam dan aneka ragam. Jadi harus ada karbohidrat, protein, dan lemaknya juga, Miss. Lemak baiknya, gitu kan, Miss. Jadi tidak karbohidratnya aja gitu, Miss.
nanti proteinnya aja, jadi harus merangkul seperti itu. Oh, jadi itu harus ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada juga lemak baiknya ya. Ya benar Miss. Oke. Jadi mengapa itu harus seimbang? Begini Miss, kalau Miss cuma karbohidrat doang nih, makan karbohidrat, nasi, indomie, Miss nanti akan terjadi kelainan gizi di tubuh Miss. Jadi bisa pertumbuhan badan kita akan terhambat. Nah, jadi tidak sempurna Miss. Jadi kelengkapan karbohidrat, protein, dan lemak itu harus mencakup ya Miss. Jadi harus satu paket baru untuk gizi kita itu terpenuhi seperti itu. Nah, jangan timpang dia karbohidratnya saja gitu, proteinnya saja seperti itu. Jadi harus mix komplit ya Miss. Oh, jadi mie itu termasuk karbohidrat juga ya sih? Iya, karbohidrat juga Miss. Berarti Indomie, mie instan sama karbohidrat itu nggak boleh ya satu ya? Nah, jadi Miss kalau ibaratnya makan Indomie sih boleh sekali-sekali kan. Terus disebut saja Indomie lagi. Jadi harus dikombinasikan Indomie, terus harus ada juga proteinnya, telurnya juga Miss. Nah, terus nanti bisa ditambah lagi seperti dari vitamin dan mineralnya Miss. Nah, seperti karbohidrat kan bisa dapat dari nasi. Nah, dan karbohidrat itu Miss gunanya untuk menciptakan energi di tubuh kita. Oh, untuk energi gitu kita ya. di tubuh kita. Nah, dan untuk proteinnya kan bisa dapat dari telur, kacang-kacangan. Nah, itu bisa untuk menguatkan otot tubuh kita yang bagi untuk menaikkan otot tubuh, pertumbuhan otot. Nah, banyak sih macam-macam protein kita dapat Miss. Tahu, tempe, kacang kedelai bisa dapat dari mana? Oh, bahan olahan yang sudah diolah juga bisa ya? Tahu juga kan Miss, itu kan memang dari kacang kedelai sudah diolah. Terus dari lemak juga dibutuhkan tubuh bisa dapatkan dari minyak kelapa, alpukat, dan lain sebagainya. Ya. Dan untuk kegunaan lemak ini juga bisa sebagai cadangan makanan Miss. Oh, lemak itu sebagai cadangan makanan. Lemak begini kan ibaratnya tubuh kita lagi butuh makanan di dalam tubuh, jadi dia ngambil lemak kita ini. Nah, cadangan makanan untuk diproses di tubuh kita seperti itu Miss. Gitu ya sih. Iya. Lalu untuk vitamin dan mineral itu vitamin itu apa aja ya contohnya? Mineral itu bagaimana ya? Oh, untuk vitamin Miss bisa kita dapatkan dari buah-buahan. Oh, vitamin dari buah-buahan. Ya, kan buah-buahan gampang di daerah kita seperti kita ditemukan itu. Contoh seperti jeruk, itu mengandung vitamin C. Oh, jeruk vitamin C. Ya, apalagi di saat pandemi seperti ini Miss, kan vitamin C ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, bisa kita dapatkan dari jeruk. Terus seperti untuk kekuatan tulang kita, untuk vitamin D. Vitamin D. Nah, vitamin D. Kira-kira dapat dari mana itu ya, Sir? Untuk vitamin D bisa kita dapatkan, contohnya bisa dapat dari susu juga ada Miss. Ya, juga. Kalau untuk vitamin A bisa dapat dari buah-buahan seperti contoh untuk sayuran bisa seperti dari wortel. Nah, ya, untuk vitamin A nya juga bagus Miss. Dan untuk mineralnya bisa kita dapatkan dari air putih. Nah, mineral air itu putih kan ya, air putih Sir, kan ya? hampir setiap hari kita dapatkan air putih. Tapi berapa banyak yang suka minum air putih, lebih suka minuman bersoda, minuman manis, dingin gitu ya. Apalagi panas-panas ini ya, Sir ya. Ya, sebenarnya minuman paling bagus kan air putih, itu dia sumber mineral terbaik. Kemudian untuk aktivitas fisik, kira-kira aktivitas fisik yang bagaimana ya, Sir? Untuk aktivitas fisik kita Miss, setiap orang juga porsinya berbeda-beda ya kan. Jadi untuk kita normalnya bisa dilakukan seperti olahraga bisa dilakukan 3 kali seminggu. Jangan terlalu berlebihan juga Miss ya kan, nanti malah sakit. Apalagi saat-saat seperti ini lagi banyak virus di mana-mana ya kan. Jadi bisa olahraga di rumah juga bisa Miss. Bisa melakukan seperti main skipping di rumah, senam di rumah. Jadi lakukanlah sesuai porsinya masing-masing, jangan berlebihan. Oh, olahraga yang sederhana pun juga udah membantu ya, Sir? Iya benar. Seperti skipping, senam. Ya benar juga Miss. Gitu ya. Kalau ada treadmill di rumah boleh treadmill di rumah. Kalau ada treadmill ya. Iya. Ya.
Kemudian untuk perilaku hidup bersih itu termasuk juga untuk cuci tangan gitu ya, memilih makanan yang sehat, bersih. Untuk perilaku hidup bersih ini Miss, ini sangat paling diapakan signifikan Miss. Soalnya sia-sia saja kamu udah makan bagus, olahraga tapi tidak hidup bersih. Nah, kenapa saya bilang begitu? Miss ada makanan bagus nih, makanan bergizi, tapi Miss vitamin, tapi Miss tangannya kotor apa sama makan aja gitu kan. Biasa itu kan ada makanan langsung ambil aja di tangan. Dia makan terakhir sakit perut. Karena ada kuman tadi ya. Jadi perilaku hidup bersih ini sangat terbuka Miss. Ya bisa kamu mulai dari bangun pagi, gosok gigi, terus mandi, terus cuci tangan. Nah, itu Miss harus tekankan Mas semua Miss. Oh, berarti bangun tidur kita harus gosok gigi dulu ya sebelum makan. Iya, ada kan sebagian tuh makan tangan bersih tapi kukunya panjang juga kan. Iya. Nah, itu harus diperhatikan juga Miss, tangan bersih, kuku panjang dipotong. Nah, jadi semuanya jadi steril gitu Miss. Udah mandi, gosok gigi, makan, cuci kuku, ya seperti itu Miss lah apanya. Jadi makanan bergizi, perilaku hidup sehat, aktivitas fisik, jadi semua dia merangkum ya. Seperti itu. Oh, begitu ya, Sir. Yeah. Nah, inilah juga dapat mempertahankan berat badan gitu ya, Sir. Jadi berat badan yang ideal itu bagaimana ya, Sir? Itu seperti saya bilang seperti memenuhi gizi seimbang. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Jadi di situ sudah kita jelaskan Miss tadi pola makannya, terus aktivitas fisiknya, terus kehidupan bersihnya itu Miss ya kan. Jadi Miss jangan makan tapi nggak olahraga. Harus seimbang olahraga dan apa yang kita konsumsi ya. Jadi tubuh kita jangan sampai obesitas gitu, bukan. Itu ibaratnya makan tidur, makan. Terus jangan pula aktivitas banyak tapi makan kurang. Itu nanti gigi buruk, terakhir nampak kurus, terakhir jatuh sakit. Jadi harus seimbang Miss, jangan berlebihan juga. Jadi tubuh kita itu jangan keberatan, obesitas, jangan terlalu kurus juga. Jadi pas seimbang Miss. Ya, seperti itu ya, Sir. Iya benar. Keponakan aku tidurnya itu suka larut malam. Nah, sebelum dia tidur itu biasanya dia pegang gadget. Kira-kira baik nggak untuk anak usia seperti itu? Memang sih Miss, untuk zaman sekarang ini kita nggak bisa lepas dari gadget nih. Nah, jadi bahaya dari gadget ini pun ada Miss. Apa aja ya bahaya bisa? Yang pertama bisa mengganggu pertumbuhan otak anak. Yang kedua, tumbuh kembang yang lambat. Dan yang ketiga, obesitas. Yang selanjutnya bisa kurang tidur dan kelainan mental. Selanjutnya sifatnya agresif. Agresif, bisa marah gitu Miss. Terus kecanduan, pengen main video terus. Selanjutnya pikun digital dan radiasi misi. Dan selanjutnya proses belajar yang tidak berkelanjutan. Mungkin gara-gara main gadget jadi proses belajarnya terhambat, berhenti gitu Miss. Diabaikan lah gitu ya. Terus Miss, gara-gara main gadget ini kan kadang-kadang bisa jadi kelupaan atau keterusan, jadi jam tidurnya sampai malam gitu Miss. Nah, anak kan karena apalagi sekarang lagi libur nih kan, besok nggak sekolah, udahlah main gadget sampai larut malam gitu, jadi kurang tidur ya Miss kan. Dan bahaya tidur ini pun sangat berbahaya Miss. Ada beberapa bahaya tidur ini, ancaman-ancaman untuk anak-anak yang kurang tidur. Apa aja ya, Sir? Yang pertama, hilangnya konsentrasi saat belajar. Yang kedua, memperburuk kondisi kesehatan tubuh. Yang ketiga, kulit terlihat lebih tua. Padahal dia masih muda tapi terlihat tua. Kusam ya gitu. Iya, seperti gak cerah gitu ya. Selanjutnya, hilang fokus saat berkendara. Ya bisa jadi misalkan ngantuk, jadi nggak fokus ya. Selanjutnya munculnya obesitas. Mempengaruhi juga Miss, kurang tidur. Selanjutnya stres yang meningkat. Dan selanjutnya sering lupa. Oh, sering lupa juga ya pengaruh. Iya, kurang tidur itu mempengaruhi juga. Jadi kita lebih kurang lupa, kurang fokus. Nah, jadi dia capek gitu Miss dia.
penting, kita harus menjaga pola makanan kita dengan pola gizi seimbang, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang beragam yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dan yang tidak kalah penting, kita harus juga menjaga kesehatan kita dengan pola hidup yang sehat dan bersih. Dampak gaya hidup tidak sehat, contohnya kurang minum air, dapat mengakibatkan mengganggu fungsi otak, infeksi kandung kemih, kulit tampak kusam, membahayakan ginjal. Jika konsumsi lemak berlebihan, atau kita biasa mengatakan jarang makan buah dan sayur, maka dapat menyebabkan obesitas, menimbulkan radikal bebas, mengganggu pertumbuhan sel, menyebabkan kematian. Jika Anda yang sering tidur larut malam, resiko kematian akibat stroke itu akan meningkat. Penyebab serangan jantung, mengganggu sistem endokrin. Bagi kalian yang jarang berolahraga, dapat menyebabkan mudah capek, sulit tidur atau insomnia, menurunkan energi dalam tubuh, menurunkan imunitas dalam tubuh. Sekian pembahasan tentang menjaga kesehatan dan pola gizi seimbang. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa kirimkan feedback kamu berupa foto dan video yang dikirimkan kepada wali kelas kamu. Sampai jumpa!